Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami tim data Kordik Takoka. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan petunjuk ataupun tata cara bagaimana Bapak Ibu khususnya anggota PGRI untuk mendaftarkan dirinya ataupun membuat KTA PGRI ya. Nah, kenapa pada kesempatan ini saya membuat tutorial ataupun video ini? Karena sesuai instruksi dari PGRI cabang Kecamatan Takokak ya, khususnya untuk pengurus PGRI ataupun anggota yang ada di wilayah kerja PGRI cabang Takokak, kami diinstruksikan untuk membuat ataupun mengaktifkan kembali NPA melalui KTA digital PGRI. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat tata cara bagaimana Bapak Ibu anggota PGRI khususnya yang ada di wilayah kerja PGRI cabang Takokak membuat atau mengaktifkan kembali KTA digital PGRI-nya. Sebenarnya tutorial ini kami khususkan untuk anggota PGRI ataupun pengurus PGRI yang ada di wilayah kerja PGRI cabang Takokak. Akan tetapi apabila Bapak Ibu khususnya anggota PGRI dimanapun berada boleh bisa membuat ataupun melihat tutorial ataupun video ini. Baiklah, seperti biasa Bapak Ibu bisa membuka mesin pencarian ataupun browser yang ada di laptop ataupun PC Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu bisa langsung buka ya, bisa klik di pencarian, Bapak Ibu bisa ketikkan KTA digital PGRI ya. Nah, di sini ada ya webnya, langsung Bapak Ibu tinggal klik yang paling atas ya, KTA digital PGRI. Nah, di sini ini ada beberapa tampilan ya, dashboard. Ini adalah tampilan awal ataupun beranda ataupun dashboard KTA digital PGRI ya. Nah, di sini juga banyak info-info seputar PGRI di pusat ya. Ini boleh Bapak Ibu melihat, membuka supaya kita bisa lebih tahu lagi informasi tentang program ataupun kegiatan yang ada di PGRI. Nah, akan tetapi pada kesempatan ini kita fokuskan untuk bagaimana Bapak Ibu bisa masuk ataupun membuat KTA digital PGRI melalui aplikasi KTA digital PGRI. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah masuk ataupun sudah membuka webnya, Bapak Ibu bisa langsung klik daftar ya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu klik daftar. Nah, di sini ada beberapa isian ya yang harus Bapak Ibu isi. Dan perlu kami ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu perlu menyiapkan ya foto dan foto formal ya Bapak Ibu dan KTP Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa data yang harus Bapak Ibu isi ya, dari mulai email, NPA lama ini tidak wajib ya. Kalau Bapak Ibu belum memiliki KTA tidak usah diisi, tapi ketika Bapak Ibu sudah memiliki KTA, Bapak Ibu bisa mengisi karena ini hanya untuk pengaktifan kembali ya. Dulu Bapak Ibu pernah mempunyai KTA dan sekarang bisa diaktifkan kembali ataupun dirubah ya datanya apabila ada perubahan data. Jadi KTA digital PGRI ini sekalian untuk merubah ataupun mengaktifkan kembali data kepengurusan ataupun data anggota Bapak Ibu selaku pengurus ataupun anggota PGRI. Nah, di sini ada beberapa data ya yang harus Bapak Ibu isi.
Nah, saya akan mencoba mengisi ya dari sini, dan ingat Bapak Ibu harus mengisikan di sini datanya yang benar ya, jangan sampai salah. Termasuk email juga harus email yang aktif ya. Nah, di sini ini adalah data pribadi ya yang wajib Bapak Ibu isi ya. Nah, baik, saya akan mencoba mengisi ya di sini. Nah, di sini ya di password login perlu Bapak Ibu ingat bahwa untuk keamanan ini passwordnya terdiri dari huruf kecil, huruf besar, angka ataupun ada karakter ya. Itu minimal 8 huruf ya. Tidak boleh kurang ya. Kalau lebih itu boleh. Untuk alamat masukkan sesuai yang di KTP ya. Nah, kalau sudah beres datanya, Bapak Ibu bisa langsung melanjutkan ke bagian yang kedua ya. Bapak Ibu klik selanjutnya. Nah, di sini di yang kedua itu ya, di data yang kedua itu data pekerjaan. Perlu Bapak Ibu ingat bahwa data pekerjaan ini adalah data unit kerja ataupun pokja Bapak Ibu ya, bukan alamat tempat tinggal, tapi ini adalah alamat tempat di mana Bapak Ibu bekerja ya. Di sini ya perlu kami ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu harus mengisi dari mulai provinsi dulu ya. Jadi dari provinsi ke kabupaten, terus ke kecamatan dan ke kelurahan ya. Karena ketika Bapak Ibu dari provinsi langsung ke kecamatan itu ataupun ke cabang itu tidak akan muncul ya. Jadi Bapak Ibu ngisinya dari provinsi dulu ke kabupaten baru langsung ke cabang ya. Nah, contoh di sini saya ya dari Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, ketika sudah beres langsung masuk ke cabangnya, kan saya ada di Takokak ya. Nah, nah di sini tempat kerja saya tuh di Desa Bungbang Sari. Ini perlu Bapak ingat bahwa alamat yang di sini adalah alamat tempat tugas Bapak Ibu ya, ataupun alamat sekolah. Bisa dihapus ya karena di sana sudah ada ya desanya. Nah, di sini di pekerjaannya Bapak Ibu pilih ada guru, tenaga administrasi, dosen, kepala sekolah, pengawas ataupun yang lainnya sesuaikan dengan tugas Bapak Ibu ya.
Nah, ya, maaf ya. Nah, di sini ada mata pelajaran sesuai dengan Bapak Ibu kalau Google kelas ya, curi Google kelas kalau yang mata pelajaran ataupun mapel bisa dituliskan mapel, dan untuk yang tidak mengajar ataupun tendik bisa diisikan atau dikosongkan saja ya. Kalau udah beres, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke nomor 3 ya. Nah, di sini Bapak Ibu di form nomor 3 itu Bapak Ibu harus mengunggah foto ukuran 3x4 dan foto KTP ya. Nah, usahakan foto ataupun KTP yang nanti diupload itu harus jelas ya, harus jelas. Nah ya, untuk ukurannya foto itu maksimal 25 kilobyte ya untuk foto, dan untuk KTP ya usahakan foto ini walaupun kecil ukurannya tapi harus jelas ya. Nah, saya akan mencoba mengupload ya. Nah, kalau fotonya ini terlalu besar, ini akan ada peringatan ya. Jadi kami ingatkan bahwa foto, baik itu foto pribadi ataupun foto KTP yang mau Bapak Ibu unggah itu harus maksimal ukurannya 250 KB ya. Nah, ini caranya Bapak Ibu bisa dikompres ataupun bisa di crop lah biar ukurannya tidak terlalu besar ya, minimal maksimal 250 KB. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa lanjut di klik ya di sini, klik selanjutnya. Nah, di sini yang terakhir itu ada permohonan cetak KTA. Ini ada pilihannya ya, ada cetak KTA itu kita pilih ya. Kalau mau dicetak ataupun tidak boleh ya. Nah, di sini juga ada cetak smart card. Ini yang bisa digunakan untuk eh, pembayaran ya. Nah, kalau kita hanya cetak biasa tinggal satu aja klik yang di sini. Kalaupun mau cetak bisa digunakan untuk pembayaran, Bapak Ibu bisa yang cetak smart cardnya ini di sini ada keterangan multi paymentnya bisa digunakan, kemungkinan bisa digunakan atau bisa dipakai untuk Bapak Ibu melakukan transaksi pembayaran ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik kotak yang ada di sini. Ini boleh dibayar juga ya, boleh ya. Diklik juga duanya boleh, mau satu juga boleh. Nah, di sini di persetujuan ada kalimat ya, dengan ini saya bersedia menjadi anggota PGRI, menaati ADART PGRI, memberikan hak pengelolaan dan perlindungan data sesuai UU Perlindungan Data Pribadi. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ingat kembali bahwa untuk pendaftaran ataupun untuk pembuatan KK digital ini bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, akan tetapi Bapak Ibu khususnya anggota ataupun pengurus PGRI, Bapak Ibu juga harus mematuhi hak dan kewajiban anggota. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu iuran anggota. Jadi ketika Bapak Ibu bisa ataupun ingin membuat KTA digital,
Bapak Ibu harus mentaati ataupun harus paham tentang hak dan kewajiban sebagai anggota. Ya, salah satunya adalah tentang iuran. Karena ketika kita membuat KTA digital PGRI itu bisa dicetak, tapi nanti akan ada peringatan ataupun bakal ada notifikasi bahwa itu belum aktif. Nah, aktif bisa dinyatakan aktif ketika Bapak Ibu sudah melakukan ataupun sudah menjadi anggota ataupun sudah memenuhi kewajiban Bapak Ibu eh, seperti iuran ataupun apa ya. Dan untuk mengaktifkan KTA digital PGR itu salah satunya Bapak Ibu harus memberikan ataupun eh, membayar iuran. Iuran anggota itu adalah salah satu kewajiban dari Bapak Ibu selaku anggota ataupun pengurus PGRI. Nah, ketika data Bapak Ibu sudah beres pengisiannya, Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil, ini tampilan terakhir ketika Bapak Ibu sudah berhasil ya menyimpan atau membuat KTA digital. Jadi tampilannya seperti ini ya, sukses ya. Nah, ketika sudah sukses, Bapak Ibu bisa langsung klik OK untuk melanjutkan ke login masuknya ya. Nah, ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu mau login ya. Nah, tadi kan Bapak Ibu klik di sini tombol yang daftar. Nah, setelah selesai ataupun setelah sukses Bapak Ibu daftar, Bapak Ibu bisa langsung masuk, klik masuk di sini ya. Nah, menu yang masuk itu tampilannya seperti ini. Nah, ini username di sini adalah email Bapak Ibu yang sudah tadi Bapak Ibu buat di pendaftaran ya, ketika Bapak Ibu buat, dan passwordnya juga password yang Bapak Ibu buat tadi ya. Bapak Ibu bisa klik masuk langsung ya. Nah, seperti yang tadi eh, kami bicarakan bahwa untuk KTA digital PGRI ini Bapak Ibu harus mematuhi hak dan kewajiban Bapak Ibu selaku anggota ataupun pengurus PGRI, salah satunya yaitu di bidang ataupun di bab iuran anggota ya. Nah, tadi karena saya baru mendaftar dan sudah berhasil mendaftar dan saya juga sudah mencoba untuk masuk. Nah, sudah berhasil login juga Bapak Ibu itu untuk verifikasi keaktifan KTA-nya itu Bapak Ibu nanti menunggu verifikasi dari admin PGRI kabupaten ataupun kota ataupun cabang ya. Ketika Bapak Ibu sudah diverifikasi, KTA digital Bapak Ibu bisa digunakan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuat dan sudah mengisi serta sudah sukses dan Bapak Ibu sudah bisa login, Bapak Ibu tinggal melakukan ataupun berkoordinasi dengan PGRI cabang yang ada di wilayah Bapak Ibu ataupun di PGRI kabupaten kota yang ada di wilayah Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil daftar, sudah bisa login, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan koordinasi ya dengan pengurus PGRI cabang yang ada di wilayah Bapak Ibu ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan terkait KTA digital PGRI. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan perlu kami ingatkan kembali bahwa sahnya menjadi pengurus ataupun anggota PGRI itu salah satunya yaitu harus mematuhi
atau mentaati hak dan kewajiban Bapak Ibu selaku anggota ataupun pengurus ya. Salah satunya yaitu sesuai ADART bahwa anggota ataupun pengurus disebut aktif, bisa dikatakan aktif itu ketika Bapak Ibu membayar iuran. Jadi kami ingatkan kembali bahwa kewajiban Bapak Ibu dalam organisasi itu harus mentaati ADART, itu tidak di dalamnya ada iuran anggota. Jadi Bapak Ibu bisa kembali mengaktifkan ataupun kembali memenuhi kewajibannya selaku pengurus ataupun anggota PGRI. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam penyampaian informasi ini banyak kesalahan ataupun banyak kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam hangat untuk para guru yang ada di wilayah kerja PGRI Cabang Takwa, khususnya umumnya para ibu bapak guru, pejuang pendidikan yang ada di wilayah Indonesia dimanapun berada. Sekali lagi kami mohon maaf. Hidup guru, hidup PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.